Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh, apa kabar saudara? Kita berada di alam ciptaan Bapak Yahweh yang luar biasa ya saudara. Pada hari ini kita berjumpa di dalam sukacita damai sejahtera daripada Bapak Yahweh, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh. Oh saudara, hari ini saya ingin men-sharingkan kepada saudara tentang bagaimana kita mengandalkanmu. Apa itu mengandalkanmu saudara-saudaraku? Karena kita bicara tentang mengandalkan, itu artinya bahwa kita bergantung dan mempercayai akan sesuatu yang kita harapkan dan kita imani, saudara. Menggantungkan nasib kita akan hidup kita, saudara-saudaraku. Menyandarkan nasib kita atau kehidupan kita, keberuntungan kita, masa depan kita, saudara-saudaraku. Dan menggantungi apa yang kita harapkan, apa yang kita imani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh, saudara-saudaraku, pada hari ini saudara, kita berbicara tentang mengandalkanmu. Ada munya saudara. Jadi kita mempercayai, mempergantungkan diri kita dan juga menggantungkan segala apa yang terjadi dalam hidup kita kepadamu, kepada Elohim, kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh. Mengandalkanmu artinya bahwa kita bergantung dan berharap, berserah, serta dengan percaya diri kita kepada Elohim kita, Elohim Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh. Saudara, sebelum kita bicara tentang menggantungkan diri kita, berserah kepada Elohim Bapak Yahweh, maka kita harus percaya diri kita bahwa kita memiliki suatu keyakinan, bahwa kita memiliki sesuatu keberserahan diri kita kepada adanya Elohim, kepada adanya Tuhan. Kita enggak cuek, kita enggak masa bodoh saudara, tetapi kita peduli kepada iman kita, kepada Elohim kita, kepada Tuhan kita, Bapak Yahweh, saudaraku. Nah saudara-saudaraku, di dalam Yohanan 21 ayat 1 dan sampai 6 saudara, Yeshua Mesias kita bicara kepada kita. Sesudah hal-hal itu, Yeshua menampakkan dirinya lagi kepada para murid di tepi danau Tiberias, saudara. Dan beginilah dia menampakkan dirinya. Simon Petrus dan Thomas yang disebut Didimus dan Nathanael dari Kana Galilea dan anak-anak Zebedeus dan dua orang lainnya dari antara para muridnya itu sedang ada bersama-sama Simon Petrus dan berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," saudara. Mereka berkata kepadanya, "Kami juga pergi bersamamu." Simon Petrus, mereka keluar dan langsung naik ke perahu, saudara. Dan pada malam itu mereka tidak menangkap apapun, menangkap ikan apapun, saudara, yang dicari di danau Tiberias, saudara. Namun ketika hari sudah menjelang pagi, subuh-subuh, saudara, Yeshua berdiri di pantai itu, saudara. Tidak mengetahui bahwa itu adalah Yeshua. Lalu Yeshua berkata kepada mereka, "Hei anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk satupun?" Ya saudara, mereka menjawab kepadanya, "Tidak." Ya. Dan Yeshua berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jala ke bagian kanan perahu, ya, dan kamu akan mendapatkan." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak mampu lagi menariknya karena sejumlah ikan besar. Yeshua berkata kepada mereka, "Bawalah ikan-ikan yang baru saja kamu tangkap." Simon Petrus naik dan menarik jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor, dan sekalipun demikian banyak, jala itu tidak koyak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh, setelah kebangkitan Yeshua dari antara orang mati, saudara, maka Yeshua datang kembali dan menjumpai mereka kembali, saudaraku, yaitu menjumpai para murid-muridnya. Dan di antara mereka adalah Simon Petrus, saudara. Dia memang dulunya juga adalah saudaraku, sering menangkap ikan, ya, saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh. Maka pada waktu Yeshua bangkit, saudara, dia kembali lagi ke pekerjaannya, saudara. Ya, saudara, dia melaut dan dia mencari ikan, saudara. Itu pekerjaannya sebelumnya, saudara, sebelum dipanggil Yeshua sebagai muridnya. Saudaraku, dia kembali lagi, saudara, ke pekerjaannya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya lagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh. Tapi pada saat itu dia mengajak para murid yang lain, saudaraku, yaitu Thomas dan juga
Nathanael, saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, dan diantaranya para murid yang lain, saudara, diajak untuk menangkap ikan. Tetapi sampai malam dia tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Ya, saudara, itu artinya tangan kosong untuk mencari ikan, saudara. Suatu saat, saudara-saudaraku, pada pagi-pagi hari ada seseorang yang sebenarnya itu adalah Yesua, dan mereka tidak tahu bahwa itu Yesua, saudara. Tetapi dia mendengar instruksi daripada seorang itu, ya saudara, bahwa supaya dia tanya, kamu apakah ada lauk pauk, ya saudara, diminta. Tapi dia katakan tidak ada. Oleh karena itu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, saudara. Akhirnya mereka menebarkan jala itu di sebelah perahu, dan akhirnya mendapatkan, ya, jalanya itu ditarik berat, saudara, karena banyak sekali ikannya. Ya, banyak ikan besar-besar, saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh. Artinya, saudara-saudaraku, bahwa murid-muridnya ini tidak tahu bahwa itu Yesua, tetapi ada kuasa perkataan, ada kuasa wibawa daripada orang itu, ya, yang adalah Yesua sendiri, saudara-saudaraku, untuk menuruti apa yang dikehendaki, untuk mengandalkan orang itu yang menyuruh, saudaraku. Kalau murid-muridnya itu tidak mengandalkan orang itu untuk menebarkan jala sebelah kanan, mungkin mereka juga tidak dapat apa-apa, saudara. Tetapi dia mengandalkan orang itu, saudara. Akhirnya dia menebarkan jala. Dia mengharapkan sesuatu. Barangkali, saudara, ya, barangkali dengan menebarkan jala itu, saudara, mereka menghasilkan sesuatu yang diharapkan, yaitu ikan yang dicari selama ini, saudara-saudaraku, selama sampai jauh malam, saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, dia menuruti apa kata orang itu. Siapa, saudara, orang itu? Adalah Yesua yang sebenarnya sudah bangkit dan menjumpai murid-muridnya. Yesua ingin selalu menjumpai kekasih-kekasihnya. Dan pada waktu kekasih-kekasihnya, murid-murid itu mulai kembali kepada pekerjaannya. Ya, saudaraku, pada waktu itu juga Yesua mengatakan kepada Simon Petrus, biarlah engkau bukan menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, pada waktu dia dipanggil oleh Yesua, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, apa yang terjadi, saudaraku? Dengan menaruh iman, dengan menaruh pengharapan, dengan menaruh fokus kepada Yesua, Yesua bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, yang dia berikan apa yang dicari oleh murid-muridnya itu akhirnya terjadi, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, kita belajar ya melalui perikop ini bahwa Yesua menginginkan murid-muridnya, Yesua menginginkan para mempelai-mempelainya selalu mengandalkan Yesua, mengandalkan Elohim, mengandalkan Adonai, saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh. Saudaraku, di perikop yang lain, saudara-saudaraku, di Markus 10 ayat 24, Yesus juga mengatakan kepada orang yang kaya, ya, kaya raya, saudaraku, ya, tetapi dia adalah pelaku daripada Torah, saudara. Dan para murid itu tercengang atas perkataan Yesua. Dan sambil melanjutkan, Yesua berkata lagi kepada mereka, "Hei anak-anak, betapa sulitnya mereka yang mengandalkan diri pada kekayaan masuk ke dalam kerajaan Elohim." Saudara-saudaraku, siapa dia? Dia adalah orang yang kaya, saudaraku, yaitu orang yang kaya. Bagaimana dia mengatakan bahwa, "Guru, aku telah mentaati semua sejak masa mudaku. Bagaimana aku dapat memiliki kehidupan yang kekal?" Dikatakan bahwa aku sudah mengikuti perintah-perintahmu. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan berdosa, jangan menipu, hormati ayah dan ibumu. Semua sudah dituruti oleh orang kaya ini, saudara. Tetapi satu hal Yesus katakan, satu hal padamu masih kurang. Pergilah, jualah sebanyak apa yang engkau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di Samayim. Marilah, ikutlah aku, sambil memikul salib. Namun anak muda yang kaya ini sedih, saudara, karena kekayaannya banyak, saudara. Dia bagaimana mungkin dia akan menjual seluruh kekayaannya untuk memberi kepada orang miskin dan mengikut Yesua. Artinya dia masih belum bisa mengandalkan Yesua, saudara. Masih punya keraguan-raguan, masih punya rasa takut. Jangan-jangan nanti ikut Yesua, dia tidak kaya lagi, saudara. Itu artinya dia meremehkan Yesua, saudara. Meremehkan kedaulatan, keotoritasan Yesua. Yang dia adalah pencipta langit dan bumi pula. Dia adalah Yahweh. Dan dia menjamin seperti yang dijamin oleh
para Simon Petrus pada waktu mencari ikan sampai malam nggak dapat apa-apa saudara, tapi pada waktu ketemu Yesua dapat banyak ikan saudaraku ya. Nah itu artinya bahwa orang muda ini pun juga begitu, suruh jual seluruh hartanya. Yang menyuruh siapa saudara? Ya yang memerintahkan siapa? Yesua, bukan manusia biasa. Yesua yang memerintahkan supaya dia menjual harta miliknya. Ya akhirnya Yesua katakan betapa sulitnya orang yang kaya masuk kerajaan Samayim. Ya, lebih mudah seekor unta yang masuk di lubang jarum. Itu artinya tidak ada yang mustahil di hadapan Bapa Yahweh dalam Yesua jika orang mengandalkan Bapa Yahweh. Saudara, kita kembali lagi tentang mengandalkan. Mengandalkan artinya dia bergantung kepada Tuhan, kepada Elohim. Mengandalkan artinya dia berserah kepada Elohim. Mengandalkan artinya dia percaya kepada Elohim. Dengan percaya, dengan mengandalkan, dengan berserah, ada sesuatu kuasa yang sedang terjadi dalam kehidupan manusia, saudaraku. Ini yang sering kali kita ragu, saudara. Sering kali orang percaya ragu. Bisa enggak? Mungkin enggak? Yesus bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa terjadi, yang bisa kita lakukan. Dan sehingga saudara-saudara yang dikasih Bapa Yahweh, Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya serta hati yang menyimpang kepada Bapa Yahweh. Artinya saudara-saudaraku, banyak orang tidak bisa mengalami bagaimana dia mendapat pertolongan Elohim karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan manusia. Dia percaya bahwa orang itu bisa kok mensupport saya. Orang itu bisa, itu bukannya berarti salah saudara. Tetapi kalau Elohim Tuhan dinomorduakan dari pengandalan kita kepada manusia, maka kita tidak mendapatkan apa-apa, saudaraku. Nah, artinya, saudara, kita tidak pernah akan mengalami bagaimana kuasa, kemuliaan Elohim Bapa Yahweh terjadi atas hidup kita. Amin, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Itulah sebabnya di ayat yang ke-7 ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh harapan kepada Yahweh, sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air dan tidak takut datangnya panas, dan daun-daunnya tetap hijau dan tidak khawatir pada masa kekeringan, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Artinya bahwa firman ini menjamin bahwa dia akan menjadi orang yang diberkati pada waktu dia mengandalkan Elohim Bapa Yahweh. Amin, saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh. Kita menikmati alam ini, artinya kita menikmati pula karyanya Elohim Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, saudara. Mari saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, kita akan sungguh kembali kepada Elohim kita, di mana kita akan mengandalkan karya kemuliaannya yang luar biasa, yang menjamin hidup kita untuk menikmati pertolongan yang luar biasa. Jangan takut, saudara. Jangan khawatir apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita alami. Taruhkanlah iman kita, percaya kita kepada Elohim. Seperti murid-murid Yesua, dia mengalami. Jangan seperti orang kaya yang walaupun dia melakukan suatu Torahnya Bapa Yahweh, dia sudah melakukannya, saudara. Tapi satu hal, dia tidak mau mengikut Yesua. Dia tidak tahu siapa Yesua. Dia tidak mau mengikut akan sumber kehidupan manusia, saudaraku. Itulah sebabnya memang kita orang percaya, tapi apakah betul kepercayaan kita ini lebih daripada sekedar kita percaya, tetapi kita mengimani bahwa percaya kita Elohim Bapa, Elohim kita akan berbuat sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tidak mungkin dilakukan oleh segala sesuatu di sekitar kita. Walaupun kita berupaya, walaupun kita berjuang, berusaha, tetapi Yeshua, Elohim kita Bapa Yahweh, yang akan memberkati hidup kita. Sampai jumpa saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, dan saudara diberkati, saya pun diberkati. Jangan lupa saling mendoakan, saling menguatkan. Kita menikmati karunia anugerah Elohim Bapa Yahweh luar biasa. Haleluya, saudaraku. Kita bersyukur kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati saudara-saudaraku. Haleluya. Amin.